Halo Soccer Mania, balik lagi bareng saya dengan 28 berita bola paling update hari ini. Langsung kita masuk ke informasinya. Kita buka kabar terbaru dari Belanda. Ajax resmi mendatangkan Viktor Tsygankov dari Girona dengan kontrak sampai 2029. Winger Ukraina berusia 28 tahun itu ditebus dengan biaya di bawah 5 juta euro yang bisa naik menjadi 6 juta euro lewat bonus. Tsygankov memang ingin pergi setelah Girona terdegradasi ke Segunda Division. Menariknya, ia bakal kembali bekerja dengan Michael, mantan pelatihnya di Girona yang kini menangani Ajax. Transfer ini jadi tambahan penting setelah Ajax merekrut Julian Brandt, Marc-Andre ter Stegen, Marcos Leonardo, dan Caio Henrique. Setelah transfer, sekarang lihat aksi Ajax di Eropa. Ajax pesta gol saat menjamu Sion pada leg kedua playoff Conference League di Johan Cruyff Arena. J.O. Ribas membuka skor di menit pertama sebelum Winsley Botelli mengembalikan keadaan lewat gol menit ke-18 dan menit ke-36. Lalu, Davy Klaassen menyamakan skor pada menit ke-39 dan Tolu Arkodare membawa Ajax unggul 3-2 jelang jeda. Arkodare mencetak gol keduanya di menit ke-51. Oliver Edvardsen menambah gol pada menit ke-54, sementara Botelli melengkapi hat-tricknya untuk Sion sehingga laga berakhir 5-3. Kemenangan ini mengantar Ajax ke putaran final Conference League dengan agregat telak 9-5. FC Copenhagen memastikan tiket ke fase Liga Conference League setelah menang 4-1 atas Inter Turku di Parken Stadium. Sempat imbang 0-0 pada leg pertama di Finlandia, Copenhagen tampil dominan di kandang dan berpesta lewat gol Gabriel menit ke-41, Mats Emil Madsen menit ke-48, serta William Klem menit ke-79. Inter Turku sempat memperkecil skor melalui penalti Hesse Touminen menit ke-68. Prosper Aihabu kemudian mencetak gol bunuh diri dari masa tambahan waktu untuk mengunci kemenangan tuan rumah. Hasil ini membawa Copenhagen melangkah ke fase Liga Conference League, sementara perjalanan Inter Turku harus berakhir. Lanjut ke Austria, kali ini persaingan Europa League. Red Bull Salzburg tampil dominan saat mengalahkan Celje 3-0 di kandang dalam leg kedua kualifikasi Europa League, sekaligus mengunci kemenangan agregat 4-0 setelah babak pertama tanpa gol. Karim Konate membuka pesta pada menit ke-60 dan kembali mencetak gol 5 menit berselang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Haris Tabakovic kemudian melengkapi kemenangan Salzburg lewat gol pada menit ke-80. Hasil ini membawa Salzburg ke League Pass Europa League untuk musim kedua beruntun, sementara Celje harus turun ke UEFA Conference League. Benfica tampil dominan saat mengalahkan ICF 3-1 di Selhurst Park Rangers pada leg kedua kualifikasi Europa League. Gianluca Prestiani membuka pesta Benfica lewat gol menit ke-18. Lalu, Rafa Silva mengadakan keunggulan pada menit ke-55. ICF sempat memperkecil skor lewat Rasmus Carstensen menit ke-60, tetapi Prestiani langsung membalas semenit kemudian untuk mengunci kemenangan 3-1. Benfica melaju ke fase Liga Europa League dengan kemenangan agregat 6-2, sementara ICF harus turun ke Conference League yang dimulai Oktober. Dari babak kualifikasi, sekarang masuk ke undian Liga Champions. Hasil drawing Liga Champions 2026-2027 langsung mempertemukan sejumlah raksasa Eropa. Real Madrid harus menghadapi Inter Milan, Arsenal, dan AS Roma di fase Liga. Sementara Manchester City bakal bertemu juara bertahan PSG serta Barcelona. Inter juga mendapat jadwal berat karena harus melawan Madrid, Liverpool, dan Borussia Dortmund. Arsenal malah punya jalan terjal dengan Bayern Munchen, Madrid, Dortmund, dan Napoli. Manchester United yang kembali ke Liga Champions juga langsung diuji Bayern, Roma, Leipzig, dan Atletico Madrid. Marquinhos mendapat penghargaan khusus dari UEFA setelah menunjukkan sisi lain dari seorang kapten. Bek PSG itu jadi penerima pertama UEFA Respect Beyond the Game Award berkat aksinya seusai final Liga Champions 2026. Saat rekan-rekannya merayakan gelar, Marquinhos justru menghampiri Gabriel Magalhaes yang gagal dalam adu penalti dan menghiburnya. Menurut UEFA, penghargaan tahunan ini dibuat untuk mengapresiasi sikap empati, solidaritas, dan sportivitas yang melampaui hasil pertandingan. Sekarang kita geser ke bursa transfer Italia. Samuel Ricci tinggal selangkah lagi meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan Como. Fabrizio Romano melaporkan kedua klub sudah mencapai kesepakatan lisan penuh untuk transfer dengan status pinjaman. Como membayar 1,5 juta euro dan menanggung seluruh gaji Ricci selama masa peminjaman. Menariknya, ada opsi pembelian permanen senilai 22 juta euro plus bonus. Ricci juga sudah mendapat izin berpergian untuk menjalani tes medis. Jika semua berjalan lancar, gelandang Italia itu bakal segera memulai petualangan baru di Como.
Moise Kean akhirnya memilih Como sebagai pelabuhan barunya. Fabrizio Romano mengonfirmasi striker Italia itu sepakat pindah dari Fiorentina dengan skema pinjaman 10 juta euro plus kewajiban tebus 25 juta euro dan bonus 5 juta euro. Artinya nilai paket transfer bisa menyentuh 40 juta euro. Kean kabarnya memang cuma menginginkan Como, bukan klub lain. Di bawah Cesc Fabregas, pemain 26 tahun itu mengejar menit bermain lebih rutin sekaligus kesempatan tampil di Liga Champions musim ini. Langkah baru, targetnya jelas, kembali jadi mesin gol. Transfer Jadon Oosterwolde ke AS Roma resmi batal setelah bek Fenerbahce itu gagal melewati pemeriksaan medis lanjutan. Menurut Fabrizio Romano, tes tambahan menentukan masalah pada cedera paha yang masih dialaminya. Dengan masa pemulihan diperkirakan sampai akhir 2026, Roma sebelumnya sudah sepakat meminjam Oosterwolde seharga 1 juta euro plus opsi beli 15 juta euro yang bisa berubah jadi kewajiban berdasarkan jumlah penampilan. Padahal bek 25 tahun itu juga sudah menyetujui kontrak 4 tahun. Kini Oosterwolde kembali ke Istanbul, sementara Roma harus mencari target lain. Masih di Italia, kini giliran Lazio. Lazio resmi mendapatkan Andrea Pinamonti dari Sassuolo. Klub ibu kota Italia itu mengumumkan transfer permanen sang striker, sekaligus memberi Rino Gattuso opsi baru di lini depan. Pinamonti akan memakai nomor 9 dan jadi penyerang tengah utama Lazio. Menariknya, Gattuso kembali mengandalkan pemain Italia setelah sebelumnya mendatangkan Davide Fratesi. Menurut laporan Tribuna, Fratesi langsung membayar kepercayaan itu lewat gol penentu kemenangan atas Bologna. Kini giliran Pinamonti yang ditunggu kontribusinya. Dari Italia, kita terbang ke Spanyol melihat Barcelona. Barcelona tampil dominan saat menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou pada pekan kedua La Liga. Rapinya membuka pesta Barcelona pada menit ke-37. Lalu, Fermin Lopez mengadakan keunggulan pada menit ke-82 untuk mengunci kemenangan 2-0. Bilbao sempat punya peluang lewat Sunset dan Berenguer, tetapi 2 kali tembakan mereka membentur tiang. Hasil ini mengantarkan Barcelona ke puncak klasemen dengan 6 poin dan selisih gol plus 7. Barcelona langsung tancap gas di awal musim. Barca sudah mencetak 7 gol dalam 2 laga, belum kebobolan, dan menyapu bersih 6 poin untuk memimpin La Liga. Di tengah performa itu, Fermin Lopez ikut mencuri perhatian dengan 3 gol dari 2 pertandingan. Gagal mengangkat trofi Piala Dunia karena cedera memang jadi luka yang sulit dilupakan. Tapi, Fermin memilih bangkit, bekerja keras dalam pemulihan, lalu membalasnya lewat gol dan selebrasi penuh emosi. Kini, dia cuma ingin satu hal, terus menang bersama Barcelona. Barcelona akhirnya punya kiper baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marc-Andre ter Stegen. Dominik Livakovic resmi merapat dari Fenerbahce dengan kontrak sampai 2030, seperti diumumkan Barcelona lewat situs resminya. Blaugrana kabarnya membayar 2 juta euro atau sekitar 41,3 miliar rupiah, plus bonus 2 juta euro yang bisa membuat total transfer mencapai 4 juta euro. Livakovic diproyeksikan jadi pengganti Wojciech Szczesny musim depan. Pengalaman kiper 31 tahun itu juga jadi modal penting dengan 79 caps bersama Kroasia dan pernah membawa negaranya finish ketiga di Piala Dunia 2022. Sekarang kita pindah ke Inggris, masuk ke Carabao Cup. Chelsea menang susah payah 2-0 atas Luton Tower di Stamford Bridge pada babak kedua Carabao Cup. The Blues tampil dominan sejak awal, tapi baru bisa memecah kebuntuan lewat sundulan Danny Welbeck pada menit ke-50. Luton kemudian dihukum gol bunuh diri dari Hakeem Odofin pada menit ke-79 setelah tembakan Estavo dibelokkan ke gawang sendiri. Chelsea sebenarnya punya beberapa peluang emas, termasuk tembakan Cole Palmer yang membentur tiang, tetapi skor 2-0 bertahan sampai peluit akhir. Kemenangan ini mengantar Chelsea melaju ke babak ketiga Carabao Cup. Chelsea selangkah lagi mendapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa dengan mahar 7,5 juta pound sterling. Kabar dari Matt Law di The Telegraph menyebut kesepakatan sudah tercapai, sementara Fabrizio Romano mengonfirmasi dengan kalimat khas, "Here we go." Kiper Argentina berusia 33 tahun itu sepakat kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan setahun dan diproyeksikan jadi pilihan utama di Stamford Bridge. Martinez sebelumnya ditawarkan ke Chelsea setelah Robert Sanchez tampil buruk saat menghadapi Fulham. Kedatangan Martinez pun bisa membuat masa depan Sanchez di London makin tidak pasti. Chelsea makin serius memburu talenta muda. Fabrizio Romano lewat akun X mengabarkan The Blues sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Atalanta untuk merekrut bek 18 tahun Younes Ahanor dengan paket transfer sekitar 40 juta pound sterling. Kedua klub kini merampungkan detail akhir, termasuk dokumen dan izin perjalanan sang pemain. Chelsea juga masih menentukan jalur terbaik untuk perkembangan Ahanor dengan opsi dipinjamkan lebih dulu di musim ini. Chelsea kembali menunjukkan strategi belanja pemain muda dengan harga yang gak main-main.
Dari belanja pemain, kini ada satu nama yang justru meninggalkan Stamford Bridge. Liam Delap resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Nottingham Forest secara permanen. Transfer yang diumumkan bernilai 50 juta pound sterling, terdiri dari 45 juta pound sterling plus bonus 5 juta pound sterling. Sekaligus jadi pembelian termahal dalam sejarah Forest. Menurut laporan Kompas, striker 23 tahun itu menaikkan kontrak sampai Juni 2031. Delap memilih Forest setelah tersisih dari rencana Xabi Alonso di Chelsea. Sementara Olivier Glasner sukses meyakinkan pindah ke City Ground. Chelsea juga mendapat untung bersih sekitar 20 juta pound sterling dari penjualan ini. Nicholas Jackson resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Aston Villa. Fabrizio Romano mengonfirmasi transfer ini lewat Here We Go dengan nilai paket mencapai 65 juta pound sterling, terdiri dari 47,5 juta pound sterling biaya awal plus 17,5 juta pound sterling bonus. Striker Senegal berusia 25 tahun itu menaikkan kontrak sampai Juni 2031 setelah tes medis dan dokumen rampung. Unai Emery jadi faktor utama karena pernah bekerja sama dengan Jackson di Villarreal. Kedatangannya juga membuka jalan bagi Oli Watkins untuk pindah ke Al Hilal. Dari Villa, kita geser ke Ipswich yang belanjanya agresif. Ipswich Town resmi mendatangkan Ezequiel Palacios dari Bayer Leverkusen dengan kontrak 4 tahun. Gelandang Argentina berusia 27 tahun ini kabarnya bisa membuat nilai transfernya menyentuh 23,5 juta pound sterling jika semua bonus tercapai. Menariknya, Palacios jadi rekrutan ke-15 Ipswich musim panas ini setelah promosi ke Premier League. Total belanja mereka sudah mendekati 200 juta pound sterling. Artinya, Ipswich bukan cuma naik kasta, tapi juga langsung pasang badan menghadapi kerasnya Premier League. Palacios pun siap memulai petualangan barunya di Inggris. Ipswich Town selangkah lagi mendapatkan Tammy Abraham dari Aston Villa dengan status pinjaman. Menurut jurnalis Stuart Watson, kedua klub sudah mencapai kesepakatan dan kini tinggal menunggu keputusan sang striker. Ipswich bahkan menawarkan nomor punggung 9 untuk meyakinkannya. Abraham memang butuh menit bermain setelah musim lalu cuma tampil 12 kali di Premier League dengan 2 gol. Padahal rekam jejaknya cukup meyakinkan, termasuk 26 gol dalam 40 laga saat dipinjamkan ke Villa pada 2018-2019. Kini Ipswich bisa jadi panggung kebangkitannya. Dari Inggris, sekarang ada nama besar yang memulai petualangan lintas negara. Leon Goretzka resmi memulai petualangan baru bersama Aston Villa. Gelandang 31 tahun itu bergabung secara gratis setelah kontraknya di Bayern Munchen berakhir pada musim panas 2026. Menurut pengumuman resmi Villa, Goretzka datang dengan 73 caps, timnas Jerman dan koleksi trofi mentereng, termasuk 7 Bundesliga serta 1 Liga Champions. Menariknya, Villa jadi klub luar negeri pertama dalam karirnya. Sebelumnya, Goretzka hanya bermain di Jerman bersama Bochum, Schalke, dan Bayer sejak 2018. Kita kembali ke Inggris. Kali ini ada perpindahan dari City ke Spurs. Omar Marmoush resmi meninggalkan Manchester City dan merapat ke Tottenham Hotspur dengan status pinjaman selama 1 musim. City dan Tottenham mengonfirmasi transfer ini, sementara Sky Sport News menyebut ada kewajiban membeli senilai 60 juta pound sterling, termasuk 50 juta pound sterling biaya tetap plus bonus 10 juta pound sterling. Marmoush jadi pemain City kedua yang pindah ke Spurs musim panas ini setelah Savio. Penyerang Mesir itu sebelumnya diboyong dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dan mencatat 16 gol dari 62 penampilan. Manchester City makin percaya diri bisa mengamankan Enzo Fernandez dari Chelsea. Menurut laporan Talksport, ia sudah menyampaikan ke Chelsea kalau dirinya ingin pindah ke City. Sementara negosiasi disebut sudah masuk tahap lanjut. Enzo bahkan tak masuk skuad Chelsea saat menghadapi Luton Town di Carabao Cup karena fokus menuntaskan transfer. Sosok Enzo Maresca juga jadi faktor penting, mengingat sang pelatih pernah bekerja bareng Fernandes di Stamford Bridge. Chelsea sebelumnya mematok harga 120 juta pound sterling. Kini pembicaraan diperkirakan bakal ngebut di hari-hari terakhir bursa. Dari Manchester, sekarang beralih ke Liverpool dengan transfer besar lainnya. Fabrizio Romano mengonfirmasi Bradley Barcola segera meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Liverpool. Kedua klub sudah mencapai kesepakatan lisan dengan biaya awal 116 juta euro dan paket transfer bisa tembus 140 juta euro berkat bonus. Dokumen resmi dijadwalkan bertukar pada 24 jam untuk merampungkan kepindahan winger Prancis berusia 23 tahun itu. Barcola juga sejak awal memprioritaskan proyek Liverpool di bawah Andoni Iraola. The Reds bukan cuma belanja pemain, tapi mengirim sinyal serius soal ambisi mereka musim depan.
Joshua Zirkzee tampaknya segera mengakhiri petualangannya bersama Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, Fiorentina sudah mengirim tawaran resmi untuk meminjam sang striker dengan biaya 5 juta euro plus opsi pembelian. Negosiasi kini berjalan antara kedua klub dan kubu Zirkzee dengan status transfer disebut deal on. Situasi masuk akal, mengingat Zirkzee cuma mencetak 2 gol dan 1 assist dari 609 menit di Premier League musim lalu. Di bawah Michael Carrick, posisinya juga makin terpinggirkan. Fiorentina pun bisa jadi tempat ideal buat Zirkzee menghidupkan lagi karirnya di Serie A. Setelah Manchester dan Liverpool, kita kembali ke London bersama Arsenal. Reiss Nelson resmi berpisah dengan Arsenal setelah kontraknya diputus lewat kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil saat kontraknya masih tersisa kurang dari setahun, sehingga Arsenal memang tak mendapat biaya transfer, tapi bisa menghemat beban gaji sang pemain. Nelson kini fokus mencari tempat yang memberinya menit bermain lebih rutin. Setelah hanya tampil 13 kali bersama Brentford musim lalu, pemain 26 tahun itu punya opsi di Inggris maupun luar negeri. Selama membela Arsenal, Nelson mencatat 90 penampilan, 8 gol, dan 9 assist. Julian Alvarez kini jadi rebutan panas di bursa transfer. Menurut Talksport, Atletico Madrid diam-diam sudah bertemu Arsenal di London untuk membahas kemungkinan transfer sang striker. Atletico menolak melepas Alvarez ke Barcelona, meski sang pemain kabarnya lebih memilih klub Catalan itu. Arsenal sendiri siap mengajukan tawaran jika Alvarez memberi lampu hijau dengan opsi pinjaman ikut dibahas. Atletico memasang harga lebih dari 120 juta pound sterling atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Situasinya makin rumit setelah Alvarez absen 2 hari latihan karena alasan sakit. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas dukungannya Soccer Mania. Sampai bertemu di video besok pagi.